Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan afdal syuhur. Fihi lailatun khairun alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para pemirsa media sosial dimanapun Anda berada, shaimin wa shaimat, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, amin. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga bersama keluarga, sahabat, dan kita semua yang mudah-mudahan senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, telah mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk bersingkat saja pada kajian kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kajian kitab kuning atau kitab Nasha'ihul Ibad. Artinya adalah nasihat-nasihat bagi para hamba Allah tentunya, termasuk khususnya untuk diri pribadi saya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat yang mana Nasha'ihul Ibad ini matanya dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, dan syarahnya ini kita akan bahas syarah Nasha'ihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Kenar Al-Jawi Al-Bantani. Baik, sebelum kita langsung kita hadiahkan suratul Fatihah untuk pengarang kita. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Nasalluka syai'al afiyah wassalamu barakatuh manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Bi barakatil kitab wa barakatihi syukur jilani qaddas sallallahu alaihi wa sallam asma'ul ghayratil berkah hadir kitab Nasha'ihul Ibad li Syekh Muhammad bin Umar bin Ali lahadihin yang wali kulina tusallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita langsung saja. Dalam kitab Nasha'ihul Ibad ini ada sebuah hadis pada maqalah saminah atau maqalah ke-8. Maqalah ke-8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wasmuhu Abdurrahman bin Sakhrin. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhrin, dan namanya Abi Hurairah, sahabat Abi Hurairah yang biasa dipanggil Abi Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Kenapa dinamakan dijuluki dengan Abi Hurairah, yang maknanya bapaknya kucing kecil? Karena Rasulullah yang memberikan julukan kunyah, panggilan ketika saat di Makkah Al-Mukarramah sedang haji. Ternyata Abi Hurairah ini menyembunyikan di balik jubahnya seekor kucing kecil dan kedinginan. Sehingga ditanya oleh Rasulullah, wahai Abdurrahman, apa di balik jubahmu itu? Ada apa kiranya yang kau sembunyikan? Ketika dibuka, diperlihatkan pada Rasulullah, ini ya Rasulullah, kucing kecil kasihan kedinginan, biar hangat aku sembunyikan di balik jubahku. Subhanallah. Dari saat itulah Abi Hurairah dinamakan, dijuluki, dipanggil oleh Rasulullah dengan Abi Hurairah, sehingga sampai dikenal sampai saat ini ya. Abi Hurairah paling banyak menghafal hadis di antara sahabat-sahabat yang lain, karena beliau lebih banyak bersama Rasulullah SAW. Baik, singkat saja. Yang mana diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun wa salasun darajatun. Bahwa
bahwasannya Rasulullah SAW bersabda pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salasun munjiatun, ada 3 perkara yang menyelamatkan seseorang. Bisa menyelamatkan dari apa? Lisahibiha minal azab. Jadi orang yang mengamalkan 3 perkara ini, yang memiliki 3 perkara ini akan selamat dari azab. Wasalasun muhlikatun, kata Rasulullah, dan 3 perkara yang bisa merusak. Artinya merusak apa? Ai muwaqi'ati lifailiha fil halak, yakni mereka yang melakukan 3 perkara ini perbuatannya akan bisa merusak amal ibadahnya, tentunya merusak segalanya. Wasalasun darajatin, dan 3 perkara derajat. Siapa yang mengamalkan 3 perkara ini, Allah akan tingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai munazil fil akhirah, yakni akan Allah angkat derajatnya kelak di akhirat, ditempatkan di tempat yang tinggi subhanallah. Wasalasun kafaratin, dan 3 perkara yang bisa menghapus dosa. Lizunubi amiliha, yakni mampu 3 perkara ini bisa menghapus dosa-dosa seseorang. Baik, kita akan bahas yang pertama. Amal munjiyatu fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Adapun 3 perkara yang menyelamatkan seseorang, fa khasyatullah ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama adalah takut kepada Allah fis sirri, baik di saat, pada saat sepi atau sunyi, wal alaniyah, dan saat ramai. Baik ini merupakan salah satu amal yang menyelamatkan seseorang, yaitu takut. Hanya takut, yang pertama takut kepada Allah, baik ketika sepi maupun ramai. Bagaimana ketika sepi, ketika sunyi, tengah malam, dia hanya takut kepada Allah, saking takutnya dia melaksanakan sholat tahajud, zikir, dan lain sebagainya. Di saat ramai, baik ada orang maupun gak ada orang, dia takut kepada Allah. Apa yang ia perbuat ketika seseorang berada di keramaian, ya, dia juga hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Mohon maaf, bukan takut kepada penyakit, wabah, virus, atau corona, hanya takut kepada Allah. Tapi tentu kita jangan sombong, tentang nggak takut sama corona, dia nggak pakai masker, nggak pakai hand sanitizer, nggak cuci tangan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kesombongannya, ya, meremehkannya, akhirnya dia terimbas terjangkit corona. Ini karena sifat meremehkannya, maka berarti bukan dia takut kepada Allah itu meremehkan corona, tidak, ya. Orang yang takut kepada Allah tentu dia mempunyai sifat tawakal. Tawakal itu ketika ada satu wabah sampai saat detik ini, ya, dia mampu untuk mengantisipasi pencegahannya. Dengan apa? Cuci tangan, sering berwudu, ya, pakai masker kalau keluar, ya. Juga jangan lupa selalu menjaga kesehatannya. Nah, itu yang dianjurkan. Dalam artian takut kepada Allah di sini ketika tidak ada orang, ada uang di meja, dia tengok kanan, tengok kiri, akhirnya tidak ada orang, diambil. Nah, ini bukan takut kepada Allah. Ya. Coba kita lihat kucing, tahu kucing? Ketika dia mengambil sesuatu, taruhlah ikan, ya, kemudian dia sangat tergesa-gesa melihat kanan kiri. Kenapa? Karena kucing itu ngambil dari sang pemiliknya. Tapi jika kucing itu dikasih, ini dimakan enak tanpa dia gelisah. Artinya
Artinya apa? Seorang yang hanya takut kepada Allah, hidupnya tenang, batinnya tenang. Ada rizki maupun gak ada rizki, tenang. Lagi susah maupun senang, tenang, hanya takut kepada Allah. Ya. Ketika ada wabah maupun gak ada, hidupnya hanya pasrah kepada Allah, bersandar kepada Allah. Seseorang yang hanya berharap kepada Allah, hidupnya tidak akan pernah kecewa. Sebaliknya, seseorang yang hidupnya selalu bersandar kepada makhluk, berharap pada makhluk, maka siap kecewa. Inilah yang terjadi. Ya, banyak di antaranya saudara-saudara kita yang dijanjikan suatu hal akhirnya kecewa. Ya, nanti ya dapat rezeki, ya kamu saya kasih sekian, akhirnya hari haknya rezekinya nggak turun-turun, ya akhirnya kecewa karena dia penuh harapan kepada makhluk. Naudzubillah. Baik, kita singkat saja. Ini yang pertama yang bisa menyelamatkan seorang adalah takut kepada Allah. Dalam artian takut ini ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali Tanar Al-Jawi Al-Bantani. Di sini quddimas sirri li anna taqwallah fihi a'la darajatin. So, quddimas sirri, didahulukan apa sifat sir? Sunyi, sepi, ya, sembunyi. Kenapa didahulukan waktu sepi dibandingkan waktu ramai? Di sini didahulukan dengan waktu sir. Li anna taqwallah, karena sesungguhnya takwa kepada Allah fihi, pada saat sir, pada saat sepi atau sunyi, a'la darajatin, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan ketika ramai. Maka lafaz di sini sirri ini didahulukan dibandingkan alannya, ya, dibandingkan ramai. Jadi takut kepada Allah waktu sunyi, sepi, itu lebih derajatnya lebih tinggi. Kenapa? Cobaannya luar biasa. Seseorang yang diuji, setepok tumpukan uang di atas meja, nggak ada yang melihat nih, tapi dia hanya takut kepada Allah. Kenapa? Hidupnya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih tinggi derajatnya. Kenapa? Karena takutnya bukan hanya di keramaian, tapi ketika dia sangat sepi, sunyi, dia takut kepada Allah dan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina, yang bisa menyelamatkan seseorang yaitu wal qasdu fil faqri wal ghina, sederhana baik di saat fakir, ya, maupun kaya, di saat miskin maupun kaya, dia hidupnya sederhana. Ketika ada maupun tidak ada, ketika waktu lapang maupun sempit, sederhana. Artinya apa? Bukan hidupnya, mohon maaf, ketika ada uang banyak, ya, lagi kaya dia poya-poya, ya. Ketika jatuh akhirnya dia bangsa. Artinya apa? Ketika kaya, sekalipun dia kaya, hidup pun harus sederhana. Sampai orang yang miskin pun dia sederhana. Kalau orang kaya mungkin sombong, wajar kali ya, karena ada yang disombongkan. Tapi kalau orang miskin sombong, ya, apa yang disombongkan? Tapi inilah yang terjadi, ya. Artinya apa? Harus kita walaupun ketika tidak ada, fakir, hidupnya miskin, ekonomi lemah, ya, maupun kaya, lagi berlimpah harta, ya, maka sederhana dalam hidup itu bisa menyelamatkan seseorang, ya. Kenapa? Karena Allah nggak suka yang berlebihan, ya. Allah itu suka yang sedang-sedang saja, kata Bang Ajit, ya. Itu juga Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan dalam harta, pakaian, berlebihan makanan dan lain sebagainya, ya, yang terlalu berlebihan. Baik, yang kedua, yang ketiga, amalan yang bisa menyelamatkan seseorang, wal adlu fil ridha wal ghadab, bersikap adil baik ketika suka, senang maupun marah. Jadi bisa bersikap adil ketika dia waktu senang maupun marah. Maksudnya apa sih?
Allah ya ridha. Artinya ketika dia marah, marahnya karena Allah. Ketika dia senang, senangnya karena Allah. Itu adil. Maka di sini dikatakan bahwasannya ketika waktu senang dia harus bersikap adil. Ya jangan ketika mohon maaf senang dia lupa. Ketika dia lagi miskin dia ingat. Kalau lagi kaya senang hidupnya. Kalau lagi susah marah-marah mulu. Nah, itu gak adil itu ya. Maka oleh karenanya dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka seseorang yang ingin selamat hidupnya harus bersikap adil, baik di waktu senang maupun marah. Adil terhadap siapa sih? Adil terhadap Allah. Kita merasa nggak adil kepada Allah jika kita ketika dikasih rezeki yang banyak berlimpah oleh Allah, kita lupa ibadah nggak dijalankan. Maunya senang-senang, jalan-jalan ke mall, ya inilah yang amat sangat dikhawatirkan. Dan ketika jatuh miskin baru dia ya Allah sembako ya Allah, gak ada makanan hari ini ya Allah, kemarin kemana aja. Maka dari itu harus bersikap adil, baik ketika dia kaya senang maupun susah, ketika senang maupun lagi marah. Senangnya karena Allah, marahnya karena Allah. Oh marah, harus bersikap adil ketika marah juga. Apa? Ketika seorang melihat kemaksiatan di lingkungannya, mohon maaf, dia harus marah. Marahnya karena Allah, tapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Kan kata Rasulullah, man ra'a munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka usahakanlah, gerakanlah dengan kuasaannya. Kalau di lingkungan itu ada yang bermaksiat, mabuk judi, maka lapor ke RT. Ketika mungkin RT-nya nggak bisa mampu menyelesaikan, ke RW. Jadi pengurus wilayah dulu laporkan. Jangan main tahan sendiri atau menghujat. Itu. Pak Ilhamnya statik kan, kalau apabila nggak bisa juga, nggak mampu juga dengan cara itu, maka bisa nih dengan ucapan yang baik. Mohon maaf Pak, di sini lingkungan RT yang tidak biasa ya dengan hal-hal yang memabukkan. Jadi kiranya kalau memabuk ya mohon jangan di sini, dengan cara yang baik, yang bagus, yang halus, lembut. Kalau nggak bisa juga terakhir dah ya. Wa illam yastati lebih qalbi. Jika nggak mampu juga ya, dengan mengadukan kepada pengurus wilayah nggak bisa ya, kemudian dengan lisan nggak bisa juga ya, akhirnya lebih qalbi, dengan hati. Cuma kalau dengan hati menolak bahwa kemaksiatan itu, kita membenci kemaksiatan itu bencinya karena Allah. Nah, itu selama-lamanya iman. Kenapa? Karena harus diawali dengan kekuatan dulu, power dulu. Siapa yang punya power di lingkungan itu, dekatkan biar yang mengganggu di lingkungan tersebut keluar dari lingkungan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Wa amman mukhlikatun fasuhun sadidun. Ini tadi yang bisa menyelamatkan seseorang 3 perkara. Kemudian ada 3 perkara yang bisa merusak seseorang, merusak amalnya ya tentunya. Apa sih yang bisa merusak hidupnya juga? Yang pertama fasuhun sadidun, kata Rasulullah, 3 perkara yang bisa merusak amalan seorang, kehidupan seseorang. Maka yang pertama fasuhun sadidun, bakhil, bin pelit, bin kucur, bin medit, buntut kasih merege hese, kata orang Sunda ya. Jadi fasuhun sadidun adalah ai bakhilun sadidun, yakni pelit yang sangat, artinya sangat pelit ya.
fala yu'addi ma alaihi min haqqillah ta'ala. Jadi nggak ada bagian bagi orang yang pelit. Artinya begini, Allah menegaskan dalam Al-Quran, wa may yabkhal fa ka'annama yabkhal an nafsihi. Barang siapa yang pelit, sungguh ia telah memeliti dirinya sendiri, membakhili dirinya sendiri. Ya, dalam hadis lain, dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwasannya orang yang bakhil jauh dari Allah, orang yang bakhil jauh dari surganya Allah, orang yang bakhil jauh dari manusia. Bakhil, pelit, dijauhi, dan qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya selain dari pelit yang bisa merusak amalan seseorang atau merusak kehidupannya, wahawan mutabaun, dan hawa nafsu yang selalu dituruti. Ya. Seseorang yang selalu mengikuti hawa nafsunya akan terjerumus. Maka puasa Ramadan ini fungsinya yang salah satunya juga bisa mengendalikan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu agar kita selamat hidupnya dan tidak rusak amalnya kita yang lainnya kita kerjakan. Maka jangan pernah kita selalu menundukkan hawa nafsu. Ayo kita tundukkan. Caranya dengan apa? Berpuasa. Karena puasa ini satu-satunya jalan untuk menundukkan, mengendalikan hawa nafsu, insya Allah. Kemudian yang ketiga yang bisa merusak amal seseorang atau kehidupan seseorang, wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujub ya, dengan dirinya, merasa bangga, merasa paling the best, hebat. Coba lihat contoh Raja Fir'aun yang kekuasaannya luar biasa, mengaku dirinya Tuhan, merasa dirinya paling the best di antara yang lainnya, paling kaya. Akhirnya apa? Allah hinakan matinya, tenggelam di laut, dilelepin. Walaupun Raja Fir'aun sempat saat itu berucap, aman Nabi Musa wa Harun, saya beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Saat itu sudah telat. Kata malaikat Israel, kemarin kemana aja lu Fir'aun ya, sombong, ujub. Nah inilah orang yang selalu bangga terhadap dirinya, paling hebat, paling the best di antara yang lain, dan takabur. Ya, menro'a nafsahu khairan min khalqillah wa mutakabbar. Kata Al-Imam Ghazali, menro'a nafsahu khairan min khalqillah fa huwa mutakabbarun. Barang siapa melihat dirinya lebih baik, lebih hebat ya, daripada makhluk Allah yang lainnya, maka dia terus orang yang takabur. Dan orang yang takabur, yang sombong, ujub, maka hidupnya tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah senang, dan tidak akan pernah meraih kesuksesan. Ini adalah hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita singkat saja, ada lagi 3 amalan yang bisa mengangkat derajat manusia. Wa amal darajatun fa salam. Dan ada pun 3 derajat, 3 perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang. Fa salam, maka menebarkan salam. Yang pertama, menebarkan salam. Ai idharus salam bainan nas, yakni memperlihatkan salam atau menampakkan salam bainan nas, di antara manusia. Ya, kita menebarkan salam di antara manusia itu tidak pandang bulu, mau kaya mau miskin ya. Yang berkendaraan pada yang duduk, berkendaraan pada yang duduk, siapapun walaupun nggak dikenal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu merupakan doa. Perhatikan, salam ini adalah ismun min asma'illah, adalah asma dari sekian banyak asma Allah, nama-nama Allah. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah. Salam itu adalah doa. Maka ada pepatah mengatakan bahwasannya siapa yang nggak jawab salam, maka sama saja seperti halnya dia tidak mau didoakan. Maka ketika didoakan dia harus jawab. Tapi hukum dalam menjawab salam ini, yang menjawab wajib, yang menjawab wajib betul, yang mengucapkan sunnah, pahalanya lebih besar sunnah. Kenapa kok lebih besar sunnah? Karena dia mengawali. Ini khusus bab salam ya. Baik, menebarkan salam adalah
adalah perkara yang bisa mengangkat derajat seseorang. Kemudian yang kedua yang bisa mengangkat derajat seseorang wa it'amu ti'am, wa it'amu ta'am, wa it'amu ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar. Ya, seperti bulan puasa ini ya, bagi-bagi makanan ya, kalau bisa afdolnya memang yang sudah matang seperti takjil, tinggal makan tinggal minum ya, itu luar biasa pahalanya. Man fattara sha'iman karena magfiratan lahu bizunubi. Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka karena lahu magfiratan bizunubi, baginya menghapus dari segala dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, perkara yang mampu mengangkat derajat seseorang, wassalatu billail wan nasu niyamun, dan sholat billail pada malam hari, wan nasu niyamun, dan sedangkan manusia niyamun sedang tertidur lelap. Ya, ini bisa mengangkat derajat manusia. Kenapa? Janji Allah adalah pasti. Kajian yang kemarin ya, potong sholat tahajud sudah jelas ayatnya. Surat Al-Isra ayat 9, Allah berfirman, Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai ibadah tambahan, ibadah yang disunahkan, agar Tuhanmu mengangkatmu derajat yang terpuji, mengangkat derajat terpuji. Karena ini bisa mengangkat derajat seseorang. Amalan yang ketiga perkara ini adalah sholat malam, walaupun hanya 2 rakaat. Bagaimana kalau tarawih termasuk sholat tahajud? Bukan. Tarawih itu qiyamul lail. Ya, kalau tarawihnya setelah bangun tidur masuk juga tahajud. Jadi ada perbedaan sedikit. Bisa masuk ke tahajud jika tarawihnya itu dia habis sholat isya selesai, dia bangun tidur, dia sengaja tengah malam mau tarawih, nah itu masuk tahajud. Walaupun dia sholat tarawih. Sholat tahajud itu adalah sholat setelah bangun tidur, syaratnya harus tidur ya. Walaupun hanya 2 rakaat, insya Allah itu tahajud. Baik, kita singkat saja. Kemudian ada 3 perkara, wa amal kafaratu, ada 3 perkara yang bisa menghapus dosa. Apa saja 3 perkara yang bisa menghapus dosa? Isbabul wudu, yang pertama menyempurnakan wudu fi sadarati, ketika waktu dingin. Maka sempurnakan wudu ketika waktu dingin. Mungkin lagi malam-malam dingin atau di suasana kondisi keadaan di gunung, musim dingin, musim hujan, sempurnakan dengan apa? Ya sunah-sunahnya juga ya. Jangan lupa wudu yang sempurna itu adalah ketika sunah-sunahnya pun dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa naqlul aqdam ila jamaati, dan melangkahkan kakinya ya, atau bahasanya kedua telapak kakinya berjalan, maksudnya menuju ilal jamaah, ke masjid, musola, atau untuk melaksanakan berjamaah. Bagaimana saat kondisi wabah COVID-19, hukum sholat berjamaah, baik itu hukum sholat Jumat secara berjamaah. Baik, kita lihat jamaah. Ini hukumnya sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Jika dilakukan, ada satu kampung yang melakukannya, walaupun hanya satu kelompok ya berjamaah, itu sudah menggugurkan bagi yang lainnya. Tapi kalau tidak ada sama sekali satu kampung itu, satu RW itu yang tidak mau melaksanakan, seperti halnya sholat berjamaah di masjid atau sholat jenazah, maka semua satu RW dosa semuanya. Dosa itu urusan Allah, ya benar urusan Allah, tapi ini hukum agama, maka jangan pernah meremehkan berjamaah. Makanya ketika lagi COVID-19 ini, bukan berarti masjid itu ditutup nggak boleh berjamaah. Masjid itu mengantisipasi dari keramaian, maka dibatasi. Maka pengurus masjid pun mempunyai aturan yang mana atas dasar himbauan pemerintah, ya, MUI, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, disampaikan, ya, dari pemerintah juga disampaikan, ya, harus mengantisipasi
hal-hal yang tidak diinginkan atau penyebaran COVID-19. Ya, jamaah walaupun 3 orang, 4 orang di masjid nggak apa-apa, silakan 5 orang nggak apa-apa. Ya, ini harus dijaga. Bukan melarang, kenapa? Supaya mendoakan kita semua juga. Yang di rumah juga begitu, berjamaah, insya Allah berjamaah, bukan hanya di masjid atau di musola, di rumah juga pun bisa, insya Allah pahalanya pun sama seperti orang yang di masjid, 27 derajat tanpa mengurangi. Yang penting dan yang terpenting adalah berjamaahnya memenuhi aturan syarat, memenuhi aturan agama, bukan hanya sekedar jamaah tanpa didasari dengan ilmu. Baik, kemudian yang ketiga yang bisa mampu menghapus dosa seseorang, wangtizaru sholat ba'da sholat. Ya, mohon maaf tadi saya lanjutkan hukum sholat berjamaah karena ada pertanyaan dari sebagian teman-teman saudara-saudara, kan sudah 3 kali sholat Jumat, artinya di hadis dihukum kafir, ada yang munafik, ada yang fasik. Intinya adalah itu semua dilakukan jika tidak ada uzur. Adapun ketika wabah COVID-19 ini namanya uzur, jadi nggak termasuk hadis tersebut. Jadi tenang saja, ya. Artinya terus ibadah di rumah, ya, untuk melaksanakan sholat zuhur, sekalipun tidak melaksanakan Jumatan, ya diganti atau menunaikan dengan sholat zuhur. Terkecuali daerah-daerah yang tidak rawan, masih terkendali, masih aman, tidak termasuk zona merah, silakan mengadakan sholat Jumat. Ini kita kalau mau bersikap adil, ya, adil terhadap semuanya, ya, situasi kondisi. Jadi bisa mengkondisikan mana yang zona merah, harus kita berkomunikasi, koordinasi dengan pengurus wilayah setempat. Oke, terakhir yang mampu menghapus dosa seseorang 3 perkara. Yang ketiganya wangtizaru sholat ba'da sholat, menanti atau menunggu sholat setelah sholat. Artinya apa? Li sholliha fil masjid wa mislihi intizaru kulli khair. Artinya apa? Ketika dia sudah melaksanakan sholat, dia ada rasa rindu kangen sampai dia menunggu waktu sholat yang selanjutnya. Contoh, waktu zuhur dia sholat, ya, baik di masjid, yang di masjid ataupun yang di rumah, selesai, dia sambil menunggu waktu asar buka Al-Quran, tadarus Al-Quran, apalagi belum Ramadan, tidak terasa rupanya. Ya Allah, ketika sudah selesai baca Al-Quran merasa jenuh. Artinya apa jenuhnya? Mungkin terbatas kemampuannya, kenikmatan baca Al-Qurannya. Ya monggo ditutup Qurannya, baca buku yang lain. Dia ada rasa rindu untuk menunggu sholat selanjutnya. Apalagi ketika seseorang habis sholat asar menunggu sholat maghrib. Semangat enggak? Semangat. Kenapa? Lagi puasa. Aduh, maghrib kapan ya? Saking semangatnya. Ibu sama anak itu perebutan remote, ya. Ya mungkin, ya, ketika sudah beraktivitas sholat ini udah segala macam, ya, akhirnya nonton TV, ya, diputar masih iklan sirup. Mana ini azan maghrib, diputar lagi iklan sarung, RCTI masih sinetron, SCTV masih kuliah 7 menit, diputar-putar rebutan mana yang duluan azan. Saking kepengennya aja duluan. Nah ini beda urusannya kalau dia mau supaya berbuka puasa, tapi ini karena dia menunggunya sholat bukan makanan. Nah ini meluruskan saja. Baik. Nah, tapi yang seperti itu hukumnya ya monggo boleh-boleh aja, mau rebutan remote, mau rebutan mana yang aja duluan. Yang pasti adalah ketika seseorang setelah melaksanakan sholat, dia menunggu sholat selanjutnya. Sudah melaksanakan sholat asar, nanti sholat datang sholat maghrib sambil berbuka puasa. Setelah berbuka puasa melaksanakan sholat maghrib. Insya Allah ini bisa menghapus dosa dan kesalahannya. Baik, ini sementara kajian pada hari ini. Insya Allah di kajian episode selanjutnya, karena ini kajian Ramadan ke-5, insya Allah kita akan ketemu lagi di kajian Ramadan jilid 6. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.